Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus kita bagi kita semua yang ada pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam rumah Tuhan. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, karena besarlah untungnya ketika kita berada bersama-sama di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berikan pujian yang paling meriah bagi Allah kita yang besar. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, nama yang terpuji dan terbesar bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Menyembahmu Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu, saja buat kita berdiri bersama-sama dengan kasih Kristus. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Rohmu bekerja
Tuhan. Yesus yang baik, saat kami menyembah, saat kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ajaib dalam hadirat Tuhan. Sama-sama menikmati kuasa dan kasih Tuhan yang besar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Satu sembah, puji-Mu, rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, puji-Mu, rasakan. Saat ku sembah, saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Berikan pujian, berikan pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bersama dengan kami. Engkau ada di hari ini Tuhan. Karena kami mau bersuka-suka memuliakan Engkau. Kami percaya kuasa-Mu ada di sini dan membela kehidupan kami yang ada. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya. Semua kami yang ada di Ka'bah ini, semua kami yang ada di gedung ini Tuhan, kami percaya ada suasana sorga yang akan menyelimuti kami dan akan memberi kekuatan baru bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Serahkan seluruh hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan. Kami beri hidup kami untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dengan kebesaran dan keagungan Tuhan, kita mau berkata bahwa Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kita luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dan katakan, biar bumi akan berlalu, tetapi ada kuasa Tuhan. Amin. Biar bumi akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Yesus
kasih saudara, kita mau berkata bahwa besar Allah kita dan perkasa Dia. Amin. Yang setuju lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita beri pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian di besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Berkata yang berserta, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar, haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Engkau dalam hadirat Tuhan. Sementara engkau saudara duduk pada saat ini, mari persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Allah yang memberi kekuatan bagi kita semua. Kita akan melihat sinar kemuliaan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu yang ada di sini dan menyinari kehidupan kita bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Berikan hati kami, berikan hatiku. Yesus, 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 kemuliaan-Mu. Berkati sekali lagi, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, ya Tuhan, ya Bapa. Pulihkan hati kami, Yesus, kemuliaan. Ajaib Tuhan.
dalam-Mu Bapa. Engkau Allah yang besar bagi kami. Amin. Yesus, Yesus kemuliaan Engkau. Segala pujian hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. segala pujian. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau tidak pernah melupakan hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang kudus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang besar. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Besar anugerah-Mu bagi kami semua. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami percaya lewat pujian yang kami naikkan kepada-Mu, ada sesuatu yang tersedia Tuhan siapkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Saatnya Bapa kami akan mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Apa yang Engkau akan sampaikan bagi kami semua adalah isi hati-Mu. Bekerjalah untuk hamba-Mu. Siapapun dia Tuhan, kami percaya ada urapan dan Roh Kudus di sana. Sehingga benar-benar isi hati-Mu disampaikan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kami bersyukur kepada Allah yang empunya segalanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adalah hari peringatan kemerdekaan negara kita atau bangsa kita dari jajahan bangsa lain. Selama 350 tahun kita dijajah oleh bangsa lain, oleh Belanda, dan kemudian kita memperoleh kemerdekaan yang diawali oleh perjuangan yang berat oleh para pendahulu pemimpin bangsa kita sehingga kemerdekaan kita capai. Saya mengharapkan saudara-saudara juga turut memeriahkan ini. Jangan lupa di rumah-rumah tancap bendera kita.
Kalau ada umbul-umbul dia pasang, saudara-saudara, tanda kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan membawa kemerdekaan kepada kita melalui perjuangan para pahlawan bangsa kita. Saya ingin membawa kita pada hal yang sedikit hampir sama apa yang Yesus ajarkan tentang kemerdekaan. Kita lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita baca ayat 30 dan seterusnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." 35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Yesus satu waktu menyampaikan kepada orang-orang Yahudi di zaman itu yang sudah percayanya dan menerima dia, saudara-saudara, maka Yesus memberikan sebuah pelajaran bagi mereka bahwa setiap orang yang mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakannya. Kita tahu firman Tuhan. Maaf saudara-saudara, ini lagi dicoba. Jika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Orang Yahudi salah menanggapi waktu itu. Mereka berpikir bahwa mereka sedang dijajah atau diperbudak. Sehingga mereka berkata bahwa nenek moyang mereka adalah Abraham. Abraham tidak pernah dijajah oleh siapapun. Padahal kalau kita menelusuri kehidupan orang-orang Israel, di zaman Taurat kita melihat ada aturan bahwa bangsa Israel itu bisa memiliki budak belian atau orang yang menjadi hamba. Kalau kita lihat dalam kitab Keluaran dan juga dalam kitab-kitab lain, saudara-saudara, khusus dalam Keluaran 21, di sana Tuhan izinkan kalau orang Israel atau keturunan Yakub ini yang sudah menjadi bangsa Israel lalu dalam persiapan dan perjalanan menuju tanah Kanaan, maka satu aturan yang Tuhan berikan bahwa mereka boleh membeli hamba atau budak dari orang Ibrani, dan mereka hanya boleh bekerja penuh sebagai hamba atau budak itu selama 6 tahun. Pada tahun yang ke-7 hamba itu harus dibebaskan dan seterusnya. Jadi dengan latar belakang ini orang Israel itu
dalam mendengar ajaran Yesus tentang kemerdekaan, sedikit mereka tersinggung bahwa mereka bukanlah orang seperti budak-budak di antara mereka yang harus taat, tunduk, patuh selama 6 tahun penuh kerja. Lalu Yesus menjelaskan sebenarnya kemerdekaan bukan hanya saja merdeka secara fisik, tetapi ada satu jenis kemerdekaan yang harus dialami oleh setiap orang. Kalau kita melihat dalam pembacaan tadi bahwa kemerdekaan itu tidak hanya bebas dari tekanan orang lain, tetapi dikatakan di sini ayat 34 tadi, kalau kita membaca kembali, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi untuk merdeka yang sesungguhnya yang Yesus katakan di sini adalah merdeka dari dosa atau bebas dari dosa. Dosa adalah satu beban hidup manusia. Dosa adalah sesuatu yang menjajah manusia untuk tidak bebas dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya kebebasan dari dosa itu dikatakan ini hanya boleh dilaksanakan oleh anak. Dikatakan di sini, jadi ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan dari dosa itu hanya bisa dilakukan oleh anak. Memang di sini tidak disebut itu anak siapa, tetapi anak di sini ditulis dengan huruf besar. Ini menunjukkan kepada Yesus sebagai anak manusia dan juga sebagai anak Allah. Yesus memiliki dua hakikat. Kalau kita menelusuri kata anak di sini secara etimologi, itu ditulis dengan kata huios. Huios di sini adalah dewasa atau sempurna, matang. Jadi anak di sini ini menunjukkan kepada Yesus, pada dirinya sendiri. Jika anak itu memerdekakan kamu, barulah kamu benar-benar merdeka. Jadi boleh saja kita merdeka dari tekanan orang lain atau jajahan orang lain. Secara fisik, secara sosial, kita mungkin tidak dijajah oleh orang lain. Tetapi secara rohani, manusia semua telah dijajah oleh dosa. Dosa telah berkuasa dalam hidup manusia. Kita telah terjual di bawah kuasa dosa. Siapakah yang bisa membebaskan kita atau memberi kemerdekaan bagi kita? Dikatakan hanya anak itu, itulah Yesus sendiri. Bangsa kita merdeka karena perjuangan begitu banyak pahlawan-pahlawan bangsa yang sudah berjuang, saudara-saudara. Yang masih belajar sejarah bangsa Indonesia, belajar tentang perjuangan para pendahulu kita, saudara-saudara, pengorbanan begitu banyak telah terjadi. Darah boleh kita katakan menganak sungai di medan-medan pertempuran. Kita kenal dengan 10 November, saudara-saudara. Di kota Surabaya, Hari Pahlawan, banyak sekali prajurit bangsa kita gugur, berjuang melawan penjajah, bersenjatakan senjata sederhana, plus senjata-senjata yang dirampas dari tangan para penjajah. Dan dengan perjuangan mereka,
bangsa kita merdeka dari jajahan bangsa lain. Tetapi kita melihat bahwa kita masih perlu mengalami kemerdekaan yang dalam arti kemerdekaan secara rohani. Kemerdekaan dari dosa. Sebab Yesus berkata bahwa setiap orang yang melakukan dosa, yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Untuk Yesus datang ke dalam dunia. Yesus telah datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Yesus telah datang ke dalam dunia menjadi korban, menyerahkan nyawanya untuk dari segala salah dan dosa. Kalau kita lihat saudara-saudara, sebelum Yesus lahir, didahului dengan pemberitaan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayahnya bernubuat oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 77. Lukas pasal 1 ayat 77, kita lihat di sana bahwa bagaimana Sakaria ayah dari Yohanes Pembaptis ini, dia bernubuat. Dikatakan dalam pasal 1 dalam Injil Lukas ayat 67, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Nah, ini nubuat dari Sakaria mulai dari ayatnya yang ke-68. Menunjukkan tentang penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel, akan datang penebus, akan datang Mesias. Saya menjurus saja pada ayat 77. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi hadirnya Yesus ke dalam dunia untuk membawa kemerdekaan yang sesungguhnya bagi umat manusia, yaitu merdeka dari dosa. Roh Kudus memakai Sakaria dalam bernubuat. Dalam rangkaian nubuatnya ini tadi saya kutip ayat 77, bahwa Yesus datang kepada umatnya, kepada umat manusia, untuk memberikan pengertian akan keselamatan. Memberi pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Artinya, kita akan tidak selamat kalau dosa-dosa kita tidak dibereskan. Dosa-dosa kita tidak diampuni. Kalau dosa kita diampuni, itu berarti kita selamat. Kalau dosa kita tidak diampuni, maka kita tidak akan selamat. Jadi kemerdekaan dari dosa itu berarti keselamatan bagi kita. Jadi dosa perlu diselesaikan dalam hidup kita, sebab begitu manusia jatuh di dalam dosa, secara generasi ke generasi dosa ini terus menjangkiti manusia. Sehingga kita tahu ayat dalam Roma pasal 3 ayat 10, Roma pasal 3 juga ayat 23, bahwa manusia semua sudah berbuat dosa. Bahkan dalam Mazmur 51 ayat 7 kita katakan bahwa sejak di kandungan kita sudah berdosa. Kita sudah mewarisi dosa. Jadi dosa harus diselesaikan dengan jalan, saudara-saudara, dosa kita diampuni, dibereskan, saudara-saudara, oleh Tuhan. Yesus datang untuk itu. Lalu kita lihat ayat yang lain, Matius pasal 9 ayat yang kedua. Matius 9 ayat yang kedua.
Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita melihat bahwa orang sakit dibawa kepada Yesus. Justru yang pertama Yesus ingin orang itu alami adalah dosa diampuni. Kenapa Yesus berkata dosanya diampuni? Karena Yesus melihat iman mereka kepada Yesus. Iman mereka kepada apa yang disampaikan oleh Yesus. Maka Yesus berkata kepada orang yang sakit itu, dosamu sudah diampuni. Bagi orang Yahudi, saudara-saudara, itu sangat menyakitkan hati mereka. Sehingga mereka berkata, siapakah engkau sehingga engkau bisa mengampuni dosa? Kalau kita lihat ayat selanjutnya, coba kita baca ayat 3. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Waktu Yesus mengatakan dia bisa mengampuni dosa, justru orang-orang ahli Taurat berkata, ini orang menghujat Allah. Ini ada hukumnya, saudara-saudara. Lalu ayat 4 kita lihat, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? 5. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Yesus telah menyatakan dirinya kepada orang-orang di zaman itu bahwa dalam Yohanes pasal 8, jika anak memerdekakan kamu, barulah kamu merdeka dengan sesungguhnya. Artinya bisa merdeka dari jajahan bangsa lain, tapi yang lebih penting adalah merdeka dari jajahan dosa. Dan Yesus dikatakan di sini, dia berkuasa mengampuni dosa. Itulah anak manusia, itulah Yesus yang tadi saya sebut dengan kata huios. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi kita melihat saudara-saudara, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdeka lahir dan batin. Merdeka secara fisik dan lebih lagi merdeka secara rohani. Merdeka secara rohani adalah kalau dosa kita diampuni. Dan Yesus berkuasa di dalam mengampuni dosa. Mari kita lihat beberapa ayat saudara-saudara tentang dosa itu harus diampuni. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 31. Kisah Rasul pasal 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ini para rasul menunjukkan tentang Yesus. Yesus yang sudah ditinggikan, yang telah naik ke sorga, dikatakan sini. Ia menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel bertobat dan menerima pengampunan dosa. Supaya mendapat pengampunan dosa. Kita lihat lagi Kisah 10 ayat 43. Kisah Rasul 10 ayat 33. 43. Tentang dialah Yesus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, itulah Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi oleh Yesus dan percaya kepada namanya dikatakan dosa kita diampuni. Kisah Rasul 26
ayat lagi kita lihat Kisah Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ini pelayanan Paulus. Paulus dipanggil untuk menjadi pelayan supaya membuka mata mereka, membuka mata sebangsanya, bahkan juga bangsa-bangsa lain, supaya mereka memperoleh pengampunan dosa. Satu ayat lagi kita tambah untuk Yesus berkuasa dalam mengampuni dosa. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita melihat saudara-saudara betapa pentingnya kita mengalami pengampunan dosa, supaya kita disebut orang yang merdeka di dalam yang sesungguhnya, merdeka secara yang sungguh-sungguh. Kita lihat juga Kisah 2 ayat 38. Ini yang terakhir kita bisa lihat, Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berkali-kali kita membaca tentang pengampunan dosa melalui percaya kepada Yesus, melalui percaya kepada namanya. Dan kita lihat sampai pada penumpahan darah Kristus di salib. Tujuannya adalah supaya dosa kita diampuni. Dan terakhir kita baca tadi dalam khotbah Petrus waktu mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Petrus berkhotbah dan para pendengar merasa sedih, merasa terharu bahwa apa yang mereka lakukan kepada Yesus adalah sebuah pelanggaran besar. Tetapi mereka bertanya, apa yang harus kami buat? Petrus menjawab, hendaklah kamu bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Memang hari ini kita akan melaksanakan baptisan air. Salah satu cara kita memperoleh pengampunan dosa, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya di hati dan di mulut kita mengaku kita beroleh keselamatan. Tetapi selanjutnya kita harus melaksanakan seluruh kehendak Allah, yaitu menerima baptisan air. Sebab baptisan air kita akan menerima nama Tuhan di dalam diri kita. Sebab kita lihat bahwa waktu Yesus sebelum naik ke surga dalam Matius pasal 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi baptisan ini diperintahkan oleh Yesus. Yesus juga menjalani baptisan air untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yesus katakan bahwa baptisan itu harus dilakukan bagi setiap orang percaya dengan memakai nama Bapa,
dan Anak dan Roh Kudus. Hari-hari ini saudara-saudara ada menjadi polemik, sedikit pertentangan. Tapi sebenarnya polemik ini bukan hanya baru hari-hari terakhir ini muncul. Itu ratusan atau 1000 tahun lebih saudara-saudara sudah muncul tentang para teolog. Ada yang percaya Yesus atau Tuhan kita atau Allah kita itu esa, artinya hanya satu pribadi. Tetapi ada juga yang memahami sesuai apa yang ditulis dalam Alkitab dari Kejadian, saudara-saudara. Dan di sepanjang firman Allah bahwa sesungguhnya Allah kita itu memang Allah esa, tetapi ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan dalam kaitan baptisan air ini kita lihat bahwa Yesus memerintahkan supaya baptisan itu memakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini penting sebab saudara-saudari katakan baptisan juga salah satu rangkaian yang harus kita alami dalam hidup ini, dalam sangkut paut percaya kepada Yesus, dalam baptisan air untuk pengampunan dosa, supaya kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu kita harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa tentu bukan nama, Anak juga itu bukan nama. Jadi nama apa yang kita pakai dalam melaksanakan baptisan air? Kalau kita melihat di dalam peristiwa-peristiwa pembaptisan yang namanya dipakai di situ, kalau kita lihat secara lengkap beberapa ayat yang saling menunjang, kita melihat bahwa nama yang dipakai untuk dalam baptisan air adalah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kita ingin baca dulu dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Apa dikatakan di situ? Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dalam ayat ini kita melihat Yesus itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu kita lihat di dalam ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Di sini nama Yesus ditambah dengan Kristus. Yesus Kristus. Kita lihat dalam ayat yang lain lagi dalam Kisah Rasul pasal 10. Juga ini dalam kasus pembaptisan. 10 ayatnya yang ke-48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka ini di rumah Kornelius. Orang kafir itu yang bukan Yahudi tapi percaya kepada Yesus lalu dibaptis dengan memakai nama Yesus Kristus. Kita pindah ke Kisah 19 ayat 5. Kisah 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam beberapa ayat ini kita melihat bahwa kalau kita menggabungkan ayat-ayat tadi,
Berarti selengkap nama yang dipakai untuk baptisan, saudara-saudara, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat Kisah 2 ayat 38 tadi kita hanya dengar di situ Yesus Kristus. Di dalam Kisah 19 ayat 5 kita melihat di situ Tuhan Yesus. Jadi kalau beberapa ayat ini kita gabungkan, maka kita menemukan nama yang harus dipakai untuk membaptiskan seseorang, yaitu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa ketritunggalan Allah yang pada hakikatnya di dalam gereja kita ini termasuk pada satu poin pada pengakuan iman orang percaya. Gereja kita mempunyai 17 pengakuan iman. Salah satu adalah mengakui keesaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam semua pengajarannya, apalagi waktu dia ada di Roma, saudara-saudara, dia 2 tahun dalam penjara di Roma, dia memberikan ajaran ini. Kita lihat pada akhirnya pengajarannya juga ditutup dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 28 ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apapun, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, baptisan air adalah jalan pengampunan dosa bagi mereka yang memberi diri mereka dibaptis. Memberi diri artinya tanpa paksaan. Orang itu harus ambil keputusan, saya akan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dengan jalan menguburkan hidup lama dalam baptisan air, supaya di dalam hidupnya diletakkan nama di atas segala nama, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu merdeka secara sesungguhnya. Tidak hanya merdeka dari jajahan bangsa lain, tetapi kita perlu merdeka secara rohani pula, yaitu bebas dari dosa. Hanya Yesus yang sanggup memberi pengampunan dosa bagi saya dan saudara. Bisa bilang amin? Kalau dosa kita diampuni, maka kita adalah orang yang merdeka sesungguhnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita lihat kata merdeka dalam Kamus Bahasa Indonesia, khusus karangan Purwadarminta, saudara-saudara, itu diartikan atas 3. Merdeka dalam arti bebas dari perhambaan atau penjajahan orang lain. Arti yang kedua adalah mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dan pengertian yang ketiga adalah lepas dari tuntutan. Tidak ada hukum yang menuntut. Bebas, saudara-saudara. Itulah sebuah kemerdekaan yang hanya kita bisa peroleh melalui Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melaksanakan baptisan air itu. Memang baru seorang yang kami konseling. Tetapi bila dalam kesempatan ini hati saudara tergerak untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda belum menerima baptisan air seperti yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan, Anda jangan menunda waktu. Waktu itu sangat berharga, karena Tuhan rindu kita semua orang yang percaya kepadanya senantiasa hidup bersekutu, saudara bersaudara, teristimewa kita dengan Tuhan secara pribadi, tanpa ada dosa yang menghalangi lagi. Sebab dosa adalah perintang dan penghalang antara kita dengan manusia.
Perlu kita selesaikan dengan jalan menguburkannya, dengan jalan bertobat dan menerima Yesus dalam baptisan air. Puji Tuhan. Saya akan melaksanakan baptisan air ini sebentar dalam menutup ibadah ini. Namun saudara-saudara, kita akan nyanyikan dulu satu pujian, yaitu Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Katakan lagi, Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Tuhan yang merasa dan yang mau memberi hidup, menerima baptisan air, kami undang ke depan untuk didoakan. Sambil kita menyanyikan pujian ini, kami mengundang siapa yang juga turut mau menerima baptisan. Kami persilakan datang di depan dan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Tuhan yang panggil. Tuhan tolong orang berdosa. Engkau dipanggil Tuhan. Urapi tangan ya Tuhan, supaya kasih kemurahan Tuhan berlaku kehidupannya dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Jamah hatinya, jamah hati dan hidupnya. Secara penuh Tuhan dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu, agar dia menjalani kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan, karena keselamatan telah menjadi bahagiannya. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami akan serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih umat yang mereka akan berikan untuk pelayanan. Terima kasih
Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan melaksanakan baptisan air sebelum ibadah ini kita akhiri bersama. Kita lakukan Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus adalah Sang Penolong kami yang setia, ajaib, mulia, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik jua pun, terus bersama-sama melindungi dan menjaga kami. Pagi hari ini ada seorang pemuda Tuhan, Michael Baharutan. Dia telah menyerahkan hidupnya untuk menguburkan hidup yang lama Tuhan. Beri dia kekuatan dan kemampuan. Setelah dia dibaptis, dia akan keluar sebagai seorang pemuda yang baru, yang memiliki perangai dan perasaan sama seperti Kristus. Dan Tuhan sertai dimanapun dia berada, beri dia kemampuan untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Itu sebabnya kami akan melaksanakan baptisan pagi ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Demikianlah kekasihku, atas perintah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami tahu namanya tersurat dalam surga. Haleluya, haleluya. Benar. Puji Tuhan Yesus. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan. Namaku di sanalah. Namaku di sanalah, dalam buku kehidupan kekal. Karena kasih cinta serta dosaku, saya tahu namaku di sanalah.
beribadah. Hari ini Bapak Gembala yang melaksanakan ibadah baptisan karena Burhui ada sedikit masalah di bagian belakang, dia lagi diobatin, tidak bisa kena air. Jadi Om ambil alih, puji Tuhan. Kita akan tamatkan ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian yang tadi dengan tempo yang lambat. Kita percaya bahwa nama kita telah dicatat di dalam kerajaan sorga. Katakan dengan iman, di sanalah dalam buku kehidupan kekal. darahnya telah sucikan setiap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan setiap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Kami telah mengikuti ibadah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, menyanyikan pujian bagimu, dan menyaksikan Tuhan pembaptisan air dari seorang kekasih kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami, dan kami sangat percaya setiap orang yang telah menjadi percaya kepadamu dan memberi dirinya dibaptis, nama kami telah tercatat dalam kerajaan sorga. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami berdoa saat ini sebelum kami berpisah dari tempat ini, buat kekasih-kekasih yang tidak sempat hadir, yang sakit, bahkan orang-orang tua kami yang tidak bisa beribadah bersama kami karena kondisi tubuh mereka yang lemah. Kami percaya berkat-Mu menjadi bagian mereka juga Tuhan, lewat doa kami hari ini. Kau beri kekuatan, kesehatan, dan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga tak lupa kami bawa kekasih kami Bapak Sian Moniaga yang baru selesai dioperasi ya Tuhan. Tuhan pulihkan kesehatannya, biar dia boleh kuat kembali, dia boleh bebas untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, negara dan bangsa kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa menolong pemerintah kami untuk menangani mewabahnya pandemi COVID-19. Semua ada dalam kekuasaan Tuhan. Manusia punya usaha terbatas, tapi kami percaya doa yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, Engkau dengar, dan ada waktunya sesuai kehendak dan waktu-Mu. Tuhan memulihkan keadaan ini, agar kami boleh lebih lagi bebas untuk beribadah memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dan Bapa di sorga, tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat-Mu menjadi bagian kami ya Tuhan. Berkat kekuatan, kesehatan, berkat panjang umur, berkat-berkat jasmani teristimewa. Persekutuan kami dengan Tuhan tidak hanya sampai di saat kami ada dalam tempat ibadah, tapi biar persekutuan kami dengan-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Roh Kudus kiranya menolong kami. Terima kasih Bapa, kami sangat percaya. Kami pulang dan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami akan tamatkan ibadah kami siang hari ini. Dan kami juga berdoa buat ibadah kami sebentar sore. Kumpulkan umat-umat-Mu untuk kami bisa bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat siang.